Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Farizullah dengan NIM 2311024430 dari kelompok 3, di mana saya akan melakukan presentasi pengujian konsolidasi tanah dari praktikum mekanika tanah, di mana tujuan dari praktikum konsolidasi sendiri itu adalah kita untuk mengetahui karakteristik dan perilaku sampel tanah itu ketika diberi pembuahan, di mana dalam konsolidasi sendiri itu ada yang pertama itu kita akan mengetahui volume tanahnya yang semula tebal menjadi tipis, kemudian permeabilitas tanahnya apakah apakah rendah atau tinggi, di mana permeabilitas sendiri itu memiliki arti sebuah zat cair menembus zat padat. Kemudian yang ketiga adalah kita akan mengetahui tipe tanahnya ini apa. Apakah lanau, apakah lempung, apakah tanah yang padat. Kemudian parameter utamanya indeks kompresi, ada koefisien konsolidasi, tekanan per konsolidasi. Kemudian selanjutnya ada alat dan bahan. Pertama dari alat konsolidasi, kemudian benda uji kita akan di sini kita memakai tanah clay sebanyak 2 sampel, kemudian saya akan benda ujinya, kemudian kertas pori, batu pori, stopwatch, deformasi sendiri untuk mengetahui ketika buat angka pembuatannya, kemudian timbangan dan oven. Kemudian prosedur pengujian kita akan menyiapkan cetakan batu pori tadi yang saya sebutkan, dan juga benda ujinya, benda uji ketika di konsolidasinya. Kemudian yang kedua saya itu ada foto saya sendiri itu sedang menyiapkan kertas porinya, di mana kertas pori itu akan dibuat lingkaran menyerupai bentuk batu pori, di mana batu pori nanti ketika tanahnya itu akan berada di tengah-tengah antara batu pori dan antara kertas pori, batu pori, tanah sampelnya. Kemudian dan di atasnya ada cetakan yang lain-lain. Kemudian eh, langkah keempatnya itu kita memasukkan benda ujinya ke cetakan. Kemudian setelah semua tahap-tahap itu selesai, kita akan masukkan ke alat konsolidasinya. Di sini kita ketahui di foto terakhir itu ada dua pesawat atau dua tempat alat konsolidasinya. Kemudian prosedur pengujian, proses pembadannya, kita setelah berada di tempat konsolidasi kita kasih air, kemudian setelah dikasih air kita akan melakukan pembuahannya, di mana pembuahan sendiri itu ada 4, di mana ada nama prosesnya, ada loading, kemudian bebannya itu 2 kilo, 4 kilo, 8 kilo, kemudian yang terakhir 16 kilo, dan nanti setelah 16 ini kita akan melakukan proses unloading, di mana pelepasan beban dimulai dari 4 sampai ke 2 kilo. Oke. Kemudian prosedur pengujian selanjutnya itu pencatatan data, di mana pembacaan data ini kita lakukan berlawanan dengan arah jarum jam, di mana kita akan membaca yang angka merah yang kecil ini. Oke. Kemudian kenapa dibaca berlawanan arah? Karena kita ini adalah konsentrasi, karena sifatnya penurunan, artinya kita akan membaca perlawanan arah. Oke. Membaca yang 10 ini. Kemudian ada dial deformasi yang kecil ini untuk mengetahui sudah di tekanan berapa atau apa namanya milimeter ya. Kemudian ketika saya contohkan di sini, kemudian kalau di foto ini dia berada di angka 8, berarti kita asumsikan bahwa di kedalaman 200 milimeter. Kemudian kita baca angka di sininya itu berarti 200 berapa ini? 213 kurang lebih. Oke. Kemudian kita lanjut pencatatan data. Sampel 1 dan sampel 2-nya kita catat dari kedua sampel itu. Nah, ini kemudian kita, kalau di sini saya akan mengambil analisisnya itu membandingkan dua sampel, dari sampel 1 dan sampel 2 seperti ini. Dan kita baca dari sampel 1 itu yang tadi itu dia lebih padat ketimbang sampel 2-nya. Kemudian konsolidasi terjadi cepat, kemudian permeabilitasnya cenderung rendah pada sampel 1, kemudian sampel 2 itu permeabilitasnya cenderung tinggi. Oke, kesimpulannya sampel 1 itu dia lebih padat daripada sampel 2, atau sampel 2 ini lebih lepas gitu. Oke, mungkin sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.